selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini episodenya sangat seru. Kenapa bisa seru? Di sini kita ada teman-teman dari Universitas Putimura. Di sini podcast hari ini sangat seru karena kita akan membahas dua materi. Untuk materi yang pertama, lingkungan belajar IPA yang baik, dan untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang miskonsepsi IPA di lingkungan belajar siswa. Untuk tidak membuang waktu, di sini kakak akan memperkenalkan narasumber pertama dan sampai narasumber yang ketiga. Untuk narasumber, kakak persilakan untuk memperkenalkan diri untuk penonton. Perkenalkan, nama saya Wadiastia Zandini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Syoko. Perkenalkan, nama saya Wandini. Oke, jadi untuk tidak membuang-buang waktu, di sini kakak akan bertanya untuk narasumber pertama. Untuk narasumber pertama, apa sih ciri lingkungan belajar IPA yang baik? Baik, lingkungan belajar IPA yang baik adalah ruang di mana siswa aktif dan diskusi, mengamati, dan bereksperimen. Lingkungan belajar IPA juga tidak harus di laboratorium, bisa di ruang kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal kita. Oke. Jadi untuk narasumber pertama, terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kita akan beralih ke narasumber kedua. Jadi untuk narasumber kedua, apa tantangan menciptakan lingkungan itu di sekolah? Oke, baik kakak, tantangannya yaitu keterbatasan sarana dan alat praktikum. Banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium lengkap atau percobaan yang memadai, sehingga pembelajaran IPA sering hanya berupa teori saja. Padahal IPA sangat membutuhkan pengalaman langsung, seperti melalui observasi dan eksperimen. Oke, jadi untuk itu kita beralih ke narasumber ketiga. Jadi narasumber ketiga, kamu sudah belajar IPA di lingkungan sekolah. Coba seperti apa itu, jelaskan IPA di lingkungan sekolah itu seperti apa di kakak dan teman-teman. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Saya suka kalau bisa mencobanya secara langsung, Kak. Misalnya mengamati bayangan, menanam tanaman, atau percobaan sederhana, Kak. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan masuk ke materi kedua tentang miskonsepsi IPA. Jadi di sini kakak akan bertanya, apa itu miskonsepsi IPA? Baik, Kak. Miskonsepsi IPA adalah pemahaman yang salah tapi dibenari oleh siswa. Misalnya anggapan bahwa awan itu dari kapas atau matahari itu mengelilingi bumi. Oke. Kita akan masuk ke narasumber kedua. Jadi narasumber kedua, kamu pernah mengalami miskonsepsi IPA? Terus di sekolahnya itu seperti apa? Benar, Kak. Saya pikir bulan menghasilkan cahayanya sendiri, ternyata dari pantulan cahaya matahari. Oke. Untuk itu kita masuk ke narasumber ketiga. Narasumber ketiga, apa penyebab miskonsepsi IPA? Oke, baik ya, penyebabnya adalah penjelasan guru yang kurang tepat, bahasa yang terlalu sederhana, atau analogi yang kurang pas, bisa menimbulkan pemahaman salah yang melekat. Jadi itu penjelasan narasumber. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke contoh miskonsepsi IPA yang sering terjadi di sekolah. Jadi untuk narasumber pertama, di sini kakak akan bertanya, bisa berikan contoh miskonsepsi IPA? Contohnya itu, benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Padahal itu keliru karena gravitasi sama untuk semua benda. Oke. Dan untuk narasumber kedua, di sini kakak bertanya, ada contoh dari teman-temanmu. Coba narasumber kedua berikan contoh kepada kakak dan penonton. Sering ada yang bilang tumbuhan hanya butuh air, padahal tumbuhan perlu cahaya, udara, dan nutrisi. Oke, baik, Kak. Saya pribadi lebih paham kalau melihat contohnya secara langsung. Jadi miskonsepsi cepat hilangkan. Jadi kakak, menurut saya, lingkungan belajar yang kaya aktivitas membuat siswa melakukan proses ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Proses inilah yang menyingkap miskonsepsi. Itu saya, Kak. Kalau menurut saya, dengan memberi kesempatan siswa untuk mengamati sendiri,
saat siswa mencoba mempraktekkan, membuktikan, dan berhasil, mereka bisa mengoreksi pemahaman yang salah. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini mengenai dua materi yang adik-adik sudah paparkan dan sudah jelaskan kepada kakak. Materi yang pertama itu menjelaskan tentang lingkungan belajar IPA, dan materi kedua itu menjelaskan tentang miskonsensi IPA di lingkungan sekolah. Dan ternyata dan dua materi ini saling berkaitan. Iya Kak. Dan mereka ini berkaitannya untuk mengubah siswa yang tadinya tidak berpikir kritis, mengubah mereka untuk berpikir kritis dan mengubah perilaku mereka menjadi baik. Ini terima kasih kepada 3 narasumber yang hebat dari Universitas Patimura. Hari ini sangat banyak materi dan sangat banyak ilmu yang kalian sudah berikan kepada kami dan juga penonton. Dan sampai jumpa di lain hari. Iya Kak. Dadah. Dadah. Dadah.